Halo semua, selamat datang di channel Yani Senjaya. Di sini kalian bisa menemukan resep-resep masakan yang enak, teruji, anti gagal, dan mudah diikuti. Ada resep roti, cake, puding, dessert, resep masakan sehari-hari, dan sebagainya. Semoga kalian semua terhibur dan enjoy nontonnya. Halo teman-temanku, hari ini aku tuh bikin lapis talas Bogor. Bolunya itu moist dan gak seret, enak banget. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Untuk bahannya, aku pakai telur, gula pasir, SP, garam, terigu kunci, baking powder, minyak goreng, pasta taro atau bubuk taro, pasta vanila. Dan yang ini opsional ya, aku pakai pewarna kuning dan pewarna ungu. Untuk loyangnya, aku pakai loyang loaf kayak gini, ukuran 22 x 10 cm. Di sini loyangnya itu aku poles tipis dulu dengan margarin. Dan untuk dasarnya aku alasi dengan kertas baking. Pertama-tama tuangkan ke dalam wadah telur, gula pasir, garam, dan SP. Mixer bahan-bahan ini hingga menjadi putih, kental, dan berjejak. Aku menggunakan mixer dengan speed yang paling rendah ya. Aku mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Sampai menjadi seperti itu, aku tuh membutuhkan waktu kurang lebih 8 menit. Nah seperti ini, itu udah kental, putih, dan berjejak. Ini tuh kalau diangkat juga meninggalkan jejak yang jelas. Ini aku matikan aja mixernya. Kemudian aku tambahkan baking powder, aku ayak dulu baking powdernya. Dan aku juga tambahkan terigu secara bertahap sambil diayak. Terigunya itu aku masukkan dibagi menjadi 3 kali ya. Maksudnya itu supaya lebih terurai dan enggak menggumpal. Kemudian diaduk balik dengan menggunakan spatula. Aduk balik itu maksudnya dari atas ke arah bawah diaduk dan dibalik. Atau untuk cara yang lebih jelasnya kalian bisa lihat aja di video ini. Dan ini terigu yang ketiga, terigu yang terakhir, sama seperti tadi diaduk menggunakan spatula. Berikutnya, masukkan minyak goreng. Untuk memasukkannya sama seperti tadi ya guys, aku tuh masukinnya secara bertahap. Aku bagi menjadi 2 kali. Spatula yang enak dipakai itu yang seperti aku pakai ini guys. Jadi spatulanya itu lebar, besar, jadi bisa mengaduk dengan rata. Setelah rata, ini adonannya akan aku bagi 2. Kemudian aku akan melarutkan bubuk taro. Aku larutkan dengan sedikit air aja. Di sini tuh aku pakai bubuk taro ya guys. Tapi kalau kalian punyanya pasta taro, kalian bisa pakai itu. Untuk banyaknya bisa dikira-kira ya. Ini aku pakai secukupnya aja. Jadi aku aduk dulu. Kalau udah warnanya menjadi ungu, udah cukup gitu warna ungunya. Gak terlalu pucat, gak juga berlebihan. Aku gak memasukkan lagi larutan dari bubuk taronya ya. Nah kayak gini ini tuh udah cukup, aku gak menambahkan lagi pewarna. Untuk adonan yang satu lagi, aku tuh menambahkan pasta vanila.
Kemudian aku juga menambahkan pewarna makanan warna kuning. Aku pakai 3 tetes aja. Jadi supaya adonannya itu nanti warnanya agak-agak kuning gitu, kayak yang dijual-jual. Selanjutnya diaduk aja sampai tercampur dengan rata. Tuang adonan kuning ke loyang yang tadi sudah disiapkan. Hentak-hentakan adonan untuk mengeluarkan gelembung udara, kemudian kukus di dandang kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya selama 10 menit dengan api yang sedang. Ini setelah 10 menit dikukus, adonan atasnya itu udah mengeras gitu ya guys, jadi bisa langsung ditimpa aja pakai adonan yang warnanya ungu. Jangan lupa ya, dandang kukusannya dilapisi dulu dengan kain lap supaya nggak ada adonan yang kena tetesan air. Sama seperti tadi, loyangnya ini akan aku hentak-hentakan dulu untuk mengeluarkan gelembung udara, kemudian dikukus selama 30 menit. Dan tada, setelah 30 menit dikukus, ini tuh udah matang. Kalian bisa ngetes dulu pakai tusukan kayak gini. Kalau nggak ada adonan yang menempel di tusukannya, artinya itu udah matang. Untuk mengeluarkan kue ini dari loyang, aku tuh nyisir adonannya pakai scraper kayak gini. Karena kalau pakai pisau, aku tuh khawatir loyangnya bakalan baret-baret kena pisau. Balikan kue di atas kawat. Kertas bakingnya ini bisa diangkat aja, kemudian biarkan di angin-angin sampai kuenya nggak panas lagi. Berikutnya aku tuh menyiapkan buttercream dan keju cheddar untuk topping. Untuk resep buttercreamnya aku tuh udah pernah share ya guys. Nanti linknya aku taruh aja di description box. Poles-poles buttercream hingga merata. Kemudian untuk atasnya beri topping lagi keju cheddar yang sudah diparut. Tinggal dipotong-potong deh sesuai dengan selera. Jreng jreng. Tada! Ini dia lapis talasnya udah jadi. Gimana nih guys? Bikinnya tuh gampang banget kan? Tanpa oven juga. Kuenya itu lembut, nggak seret, enak banget. Oh ya, aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Bye-bye!